Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Boyolali, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri atas pengamat, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Ibu Darazat dari SD Negeri 3 Jenengan, Mariana Eva Pratiwi dari SD Negeri 1 Kateguhan, Sri Handayani dari SD Negeri 1 Gipangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tiput, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Alhamdulillah, kabar saya baik dan juga sehat. Bu Rina, apa kabarnya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik-baik, Bu Tiput. Ya. Ibu Tiput, hari ini itu saya mendengar bahwa Ibu Tiput mau melakukan coaching ya hari ini ya? Ya benar Bu Rina, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Yani. Oh ya, baiklah. Gini ya Bu Tiput, ini kan saya selaku supervisor untuk mengamati proses coaching panjenengan. Nanti sebelum panjenengan melaksanakan coaching, kita membahas sedikit tentang penilaian, rubrik-rubrik penilaian ya. Ya, nanti di sini tuh saya akan menilai proses coaching Bu Tiput itu nanti sesuai rubrik ya. Di situ nanti yang akan dinilai itu apakah proses coaching panjenengan itu sudah sesuai alur tirta. Terus yang kedua, bagaimana coach itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap coachee dan respon coachee terhadap pertanyaan yang diajukan oleh coach. Seperti itu ya Bu Tiput. Baik Bu Rina. Oh iya Bu Tiput, itu tadi rubrik-rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai Ibu Tiput ya. Dan jangan lupa juga nanti dalam proses coaching gunakan prinsip coaching ya Ibu, yaitu prinsip kemitraan, prinsip proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Seperti itu Ibu. Baik Bu Rina, nanti saya akan selalu menggunakan alur-alur yang sudah Bu Rina sampaikan tadi. Iya Ibu. Begini Bu Tiput, nanti dalam proses coaching ini kompetensi apa yang akan Ibu Tiput kembangkan? Baik, nanti kompetensi yang akan saya kembangkan itu meliputi desain, kehadiran, terus mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh baik, itu ya nanti yang akan dikembangkan ya. Terus kompetensi yang ingin diobservasi secara spesifik itu apa Bu Tiput? Kalau saya ingin mengembangkan itu yang mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Dina. Oh ya, baiklah, nanti akan kita observasi yang spesifik itu nggih. Terus begini Bu Tiput, nanti untuk panjenengan indikator ketercapaian dari proses coaching itu nanti apa Ibu Tiput? Nanti indikatornya itu harapan saya coach itu bisa menemukan solusi atau langkah yang akan dia lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, baik. Oh ya, ini semua sudah saya tanyakan. Saya rasa diskusi kita sebelum coaching ini saja dulu nggih. Monggo silahkan panjenengan melakukan coaching dulu. Nanti setelah coaching selesai kita berbincang lagi ya Bu Tiput ya. Baik Bu Rina. Ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yani, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Tapi saat ini saya ada sedikit masalah. Kalau biasanya Ibu ada buku ya, saya mau sedikit sama Ibu ini. Oh baik. Apa yang Bu Yani inginkan dari perbincangan kita atau pertemuan kita hari ini? Jadi begini Bu, nanti dari hasil perbincangan kita, saya
saya inginkan, nanti saya bisa menemukan solusi Ibu dari masalah itu. Kira-kira masalah yang Bu Yani hadapi ini masalahnya seperti apa Bu Yani? Jadi waktu kemarin itu saya sempat dipanggil oleh kepala sekolah karena ada murid saya yang berantem. Oh, jadi ada muridnya Bu Yani yang berantem ya. Terus apakah kejadian ini mengganggu KPM Bu Yani? Tentu saja Bu, karena kedua anak itu berantem di kelas, itu sambil mereka itu ini Bu, sambil menangis, teriak-teriak, saling memukul, tentu saja itu sangat mengganggu KPM. Karena suasana di kelas itu menjadi sangat gaduh. Seperti itu ya Bu Yani ya. Terus bagaimana perasaan Bu Yani ketika menghadapi masalah seperti itu? Tentu saja saya sangat ini ya Bu ya, saya sangat kecewa Bu, saya juga kaget. Padahal hari-hari sebelumnya itu kedua anak ini tidak pernah Bu ada kejadian seperti ini. Ternyata kemarin pas mata pelajaran PAI di kelas itu dan itu yang menyebabkan kemudian inisial G itu kemudian dia lapor ke orang tuanya, dia merasa dibully, kemudian dia cerita kalau dia takut dan tidak mau ke sekolah itu. Nah itu yang menyebabkan orang tuanya marah-marah Bu, lalu datang ke sekolah, lapor ke sekolah langsung tanpa konfirmasi ke saya. Saya kecewa Bu, di sini saya merasa saya itu tidak bisa mewujudkan kondisi yang nyaman buat anak-anak. Untuk kondisi kelas yang nyaman itu yang seperti apa Bu Yani? Tentunya kondisi yang nyaman itu Bu, antara anak-anak itu harus terjalin komunikasi yang baik. Mereka harus saling menghormati, saling menyayangi. Kemudian yang jelas juga tentu di kelas itu tidak ada bullying Ibu. Dan antara orang tua dan guru serta kepala sekolah itu juga harus ada kerjasama dan komunikasi yang baik Ibu. Untuk posisi saat ini sebagai guru, kalau di level angka 1 sampai 10, kira-kira posisi Bu Yani pada saat ini tuh berada pada level keberapa Bu Yani? Jujur ya Bu ya, saat ini saya merasa posisi saya itu agak rendah Bu. Saya merasa posisi saya itu ada di posisi 6 Bu, karena kemarin itu jujur ya Bu ya, saya malu Bu sampai dipanggil kepala sekolah itu. Dikiranya saya ini tidak bisa menjalankan tugas dengan baik. Kemudian orang tua juga tidak mau konfirmasi ke saya, itu menurut saya sangat-sangat kecewa. Oke, kan tadi masalahnya sudah selesai ya Bu Yani ya, sudah teratasi. Terus dari permasalahan ini, harapan Bu Yani itu pada level keberapa Bu Yani? Saya berharapnya nanti dari level 6 ini kondisi di kelas saya itu semakin membaik ya Bu ya, terus paling tidak ya posisi bilang Pak Bu. Untuk mencapai level 8 ke 9 itu kan perlu beberapa langkah pertimbangan ya Bu Yani ya. Terus untuk langkah-langkah yang sudah dilakukan Bu Yani itu yang seperti apa yang sudah dilakukan? Kemarin itu ini Bu, jadi saya sudah menindaklanjuti ya Bu ya, saya sudah melakukan penyelidikan langsung. Dengan saya memanggil anak-anak itu satu persatu, konfirmasi mereka, saya suruh mereka cerita kejadiannya sebenarnya seperti apa. Kemudian saya cocokkan dengan laporan dengan orang tua. Setelah tadi dievaluasi sudah, terus bagaimana hasil penyelidikannya? Hasilnya itu saya sempat kaget Bu, ternyata dari hasil penyelidikan itu ini berlawanan dengan laporan dari wali murid itu Bu, yang tadinya laporan dari wali murid itu dia merasa anaknya yang dibully, kemudian anaknya dia rasa ketakutan untuk sekolah, makanya dia marah-marah. Ternyata hal yang sebenarnya terjadi itu justru si anak yang merasa dibully ini, yang inisialnya G ini, justru dia yang memulai perkelahian Ibu. Dan dia malah yang lapor ke orang tuanya kalau dia dibully, terus dia tidak mau sekolah, seperti itu. Seperti itu ya Bu Yani ya. Terus untuk cara-caranya ya Bu Yani ya, seperti apa yang bisa dilakukan Bu Yani sebagai guru kelasnya itu seperti apa? Jadi ini Bu, setelah saya menerima informasi dari hasil penyelidikan saya ini ya Bu ya, nanti saya akan melakukan tindak lanjut Ibu. Nanti saya akan melakukan restitusi dengan cara memanggil dua anak ini, si G inisial G dan M ini, kemudian saya ajak mereka
berdiskusi, saya cari motivasi apa yang menyebabkan mereka melakukan perbuatan ini. Saya bimbing mereka untuk kesadaran diri yang sudah dilanggar itu apa, kemudian bagaimana mereka bisa memperbaikinya. Berarti dengan cara menerapkan restitusi ya Bu, Iya. dan juga pendekatan-pendekatan ke anak. Mungkin masih ada cara lain Bu Yani yang lebih efektif lagi. Baik Bu, nanti setelah restitusi itu saya berharapnya kedua anak ini sudah ini ya Bu ya, sudah mempunyai kesadaran diri yang tinggi tentunya. Namun nanti juga tetap harus didukung dengan pembiasaan di sekolah Bu. Saya bisa mengajak anak-anak itu untuk membuat keyakinan kelas yang kita yakini bersama-sama bahwa mereka itu harus saling menghargai, saling menyayangi, tidak ada bullying, mungkin ada budaya positif lain yang bisa diterapkan di sekolah. Kan tadi persoalannya sudah ya Bu Yani ya, Bu Yani sudah menemukan cara-cara yang lebih efektif. Terus jika ada hambatan yang serupa Bu Yani, bagaimana cara Bu Yani untuk mengatasi hambatan itu? Tentunya nanti saya ini ya Bu ya, saya strategi dulu. Jadi mengambil strategi yang lebih bagus lagi, akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, saya akan menanamkan diri yang kuat kepada diri anak-anak itu sendiri, kemudian bekerjasama dengan kepala sekolah dan tentunya dengan wali murid juga itu. Kalau bekerja sama itu berarti harus ada komitmen ya Bu Yani ya. Untuk komitmennya itu seperti apa Bu Yani? Oke, nanti dalam menjalin kolaborasi dengan kepala sekolah dan juga dengan wali murid Bu, tentunya saya di sini harus memposisikan diri dalam posisi yang netral ya Bu ya. Saya tidak boleh menyalahkan siapa. Kalau ada masalah, saya tidak boleh menyalahkan, oh ini yang salah atau itu yang salah. Tapi saya harus bersikap adil, kemudian saya harus memposisikan diri sebagai manajer, saya bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan semua pihak terkait, baik itu murid, kepala sekolah, dan juga wali murid. Segala cara dan upaya sudah dilakukan, terus bagaimana cara Bu Yani mengukur keberhasilan? Oh, dikatakan, oh ini sudah berhasil, sudah efektif. Itu cara-caranya seperti apa? Kriteria-kriterianya? Baik Ibu, nanti setelah rencana saya ini saya laksanakan ya Bu ya, nanti saya merasa berhasil itu di saat kondisi kelas saya sudah tercipta kondisi nyaman Ibu. Dalam hal ini artinya di suasana pembelajaran itu sudah kondusif, sesama murid itu sudah tercipta sikap saling menghargai, kemudian tidak ada bullying lagi, tentunya mereka bisa bekerja sama dengan baik antara guru, sekolah, dan juga wali murid itu sudah terjalin komunikasi yang lebih baik lagi. Luar biasa yang sudah Bu Yani sampaikan, itu sangat bagus sekali dan saya rasa itu sudah solusi yang sangat tepat sekali ya Bu Yani ya. Bagus, saya acungi jempol. Terus kapan Bu Yani ini akan segera melakukannya, ini kapan? Sebaiknya secepatnya ya Bu ya. Jadi saya tidak boleh menunda-nundanya karena ini saya sudah mendapatkan solusi ya dari Bu Tiput, sehingga saya merasa lebih yakin lagi nih Bu. Rencana aksi saya ini akan saya laksanakan secepatnya, insya Allah besok Rabu saya bisa melaksanakan. Ya, jangan ditunda-tunda ya Bu Yani ya, karena Bu Yani itu sudah menemukan solusinya udah pas lagi, dan saya kira anak-anak itu tidak akan mengulangi lagi apa yang sudah mereka lakukan. Untuk perasaan Bu Yani saat ini ketika sudah menemukan solusi, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah ya Bu ya Allah, saya tuh jujur Bu. Tadinya itu saya ini terbebani gitu loh Bu ya. Saya tuh mau curhat dengan siapa. Tadi saya sempat ada rasa malu karena saya dipanggil kepala sekolah. Saya juga merasa ada beban. Kenapa sih kok kondisi kelas saya seperti ini? Namun setelah kita cerita ya Bu ya, ini beban saya berkurang. Saya juga sudah tipu-tipu untuk menemukan solusi yang tadinya itu baru diangan-angan Bu. Namun sekarang saya sudah yakin Bu. Iya Bu ya, semoga dengan insya Allah dengan rencana ini masalah saya bisa teratasi ya Bu. Iya, jangan putus asa ya Bu Yani ya. Pasti setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Yang penting kita sama-sama belajar untuk mencari solusi yang terbaik. Untuk Bu Yani, ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya sudah ya Bu ya, kita sudah bicara. Iya Bu ya. Namun nanti kalau misalnya nih Bu, misalnya saya ada kendala
lagi, ada yang mau saya cerita lagi, boleh tidak nanti saya menemui? Tentu boleh Bu Yani, karena kan kita itu selalu belajar lagi ya Bu Yani, belajar dan terus belajar untuk menggali potensi kita dan juga mencari permasalahan yang kita hadapi, karena kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Jadi kita perlu berdiskusi, perlu sharing-sharing untuk menemukan solusi yang terbaik. Makasih ya Bu Titi ya. Sama-sama Bu Yani. Halo Bu Tiput, bertemu lagi. Halo Bu Rina, iya betul. Ini tadi ya sudah selesai coachingnya ya. Sudah Bu Rina, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, dengan sangat baik. Oh ya, baiklah. Ini saya ajukan lagi beberapa pertanyaan tentang proses coaching tadi, Ibu. Ya Bu. Ya, yang pertama, saya mau menanyakan apa yang sudah Ibu Tiput lakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian proses coaching tadi, Ibu. Yang menjadi indikator itu alur ceritanya itu sudah terpenuhi Bu Rina. Terus bisa menggali potensi coaching untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Oh ya, baik. Ya, memang tadi saya mengamati ya proses coaching Ibu Tiput dan Ibu Yani ternyata sudah mengikuti alur Tirta dengan runtut, dan Ibu Tiput juga sudah memberikan pertanyaan yang mendorong coach untuk bisa menggali potensinya. Bagus sekali Ibu Tiput. Ini yang pertanyaan selanjutnya. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Tiput kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan ini tadi, Bu? Tentunya saya akan semakin mendalami coaching ini dengan alur Tirta dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Rina. Oh ya, bagus sekali. Berarti ingin belajar lagi ya, belajar Ya, lagi karena harus keterampilan terus itu harus belajar. diasah gitu ya. Oh ya, bagus sekali. Baiklah. Baiklah Ibu Tiput, proses kegiatan kita hari ini sudah selesai. Nanti kapan-kapan kita berjumpa lagi nggih. Terima Siap. kasih Bu Ya. Rina. Baik, nanti kita atur waktunya lagi. Siap.